Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Gereja Katolik itu sebenarnya tadinya produk seni, tadinya. Tapi kemudian beberapa orang menjadikannya benar-benar berhala. Orang gereja karismatik, minyak urapan itu tadinya hanya sebuah ritual biasa, tapi akhirnya jadi berhala loh, minyak urapan itu. Ya. Tadinya nggak apa-apa, tapi kemudian jadi berhala. Masalahnya itulah yang kemudian kita dibawa kepada ilusi-ilusi dari agama fantasi tadi, karena hawa nafsu ini, SARS ini kan, daging ini kan nggak bisa membayangkan yang rohani. Daging ini jerit, mana? Susah sekali. Ya udah divisualkan, lalu waktu dia merasa berdosa, yang penting ini ada bikin patung Yesus misalnya kan, lalu dikasih bunga patung Yesusnya, dikasih dupa, dikasih sesajen, lalu hatinya tenang. Oh. Itulah berhala. Ada sebuah gereja besar di Indonesia, ya dia taruh tabut perjanjian yang dibangun oleh almarhum pendetanya. Tabut ini setiap kali ada acara besar, diarak keliling ke gereja-gerejanya gede banget. Keliling gereja di luar di halaman itu. Kayak tepekongnya ini. Ya ini kan Cap Gome ini lagi kalau Imlek ya, biasanya kita ada tepekong itu diarak di keliling kelenteng, keliling kota. Nah ini tabut perjanjian diarak keliling, pernah keliling kota kalau nggak salah. Lalu Ibu Gembala nggak suka yang begituan. Tabut perjanjian dikeluarkan dari gereja. Lalu gereja ini gegeran, ngomong Ibu Gembala sudah menyingkirkan hadirat Tuhan dari gereja kita. Itu berhala loh. Fanatik dengan lukisan misalnya, berlebihan. Itu kita udah berhalain lukisan, bisa begitu nggak Pak? Kalau kalian semua fanatik dengan saya, berlebihan, Anda sudah memberhalakan saya loh. Iya juga sih. Jangankan lukisan, saya ini pengkhotbah ya kan. Lalu Anda ngefans dengan saya, cuman ngefans gitu ya. Gara-gara kalau nggak dengar suaranya Pak Paul tiap malam itu ya, rasanya nggak bisa tidur. Itu Anda sudah memberhalakan saya dan Anda sudah berdosa loh. Oh, iya betul. Itu benar-benar sudah berdosa, sudah jadi berhala. Pendeta itu bisa jadi berhala ya. Pak Sony, ya Pak Sony. Sebentar saya tambahin ya. Kalau setan itu wujud kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul, saya malah nggak takut ya. Anda mungkin takut. Jangankan ngelihat kuntilanak genderuwo, maaf ya, kalau Anda ngelihat lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada orang mukanya bolong, hidungnya nggak ada. Itu manusia benar ya, yang kecelakaan pesawat terbang itu loh, siapa itu yang di Kick Andy itu. Itu aja orang bisa ketakutan kan? Anda bayangin malam-malam di rumah, tiba-tiba orang ketuk pintu, iya mau cari Pak Alex. Terus buka, Bu Vivin pertama kali apa? Teriak nggak itu? Sejerit itu. Malam-malam ketok-ketok mau cari Pak Alex, padahal itu temannya Pak Alex mungkin kan, hidungnya bolong, ya kan, matanya gede satu, melengot, mulutnya melenyot, dagingnya meleleh semua begitu. Ketok-ketok mau cari Pak Alex. Wah bisa beker itu. Wah, bisa gitu. Tapi setelah tahu kan ya enggak. Nah, kuntilanak genderuwo itu sebetulnya sama saja. Apakah menakutkan? Enggak. Yang lebih menakutkan adalah setan yang ini nih. Yang itulah setan yang inilah yang mengerikan ini. Roh jahat itu, diamond itu yang mengerikan. Diabolos itulah yang mengerikan. Itu begitu yang kuntilanak genderuwo itu enggak ada apa-apanya. Itu kan fantasi, hasil dari fantasi kita, pikiran kita, terus kita visualkan. Genderuwo kuntilanak itu adalah visualisasi dari alam bawah sadar kita, fantasi alam bawah sadar kita, ya. Makanya saya nggak takut tak kejar-kejar itu kuntilanaknya segala macam, genderuwo itu. Lanjut, tadi Pak Sony silakan. Bu Sony ya? Iya. Salam Pak Paul. Salam Bu Sony. Mau tanya mengenai penyembahan berhala. Nah, itu sampai di mana ya batasannya, definisinya? Kalau sesuatu itu udah dikatakan penyembahan berhala,
Nah, tadi penjelasan Pak Paul yang panjang lebar itu kira-kira mengakar nggak itu ke penyembahan berhala tadi? Ambience itu dari situ nggak Pak masuknya? Sama. Terus orang lahir baru Pak bisa nggak masih penyembahan berhala? Nah, pengen tahu contoh-contohnya Pak Paul. Makasih Pak. Ini penyembahan berhala itu kan juga sebuah fantasi, ilusi kan? Oh. Ilusi sama tadi kan, peristiwanya sama dengan yang digambar ini tadi. Ulangi ya gambarnya ya. Begini itu lagi orangnya. Ini orangnya, ya kan? Lalu begini kan orangnya. Lalu dia melihat sebuah patung, sebuah tugu gitu ya, sebuah tugu gini. Terus dia melihat. Nah, waktu dia melihat itu, dia berkata, inilah Yehova Elohim. Atau inilah Kristus. Ya, atau inilah dewa, apapun namanya ya. Sebuah fantasi, inilah. Nah, kan sebenarnya ada di pikiran dia kan. Dia melihat, bukan berarti itu dewa, dia juga tahu itu bukan dewa. Tapi dia mencoba mengimajinasikan, memvisualikan, karena dia tidak bisa memvisualisasikannya. Ya, maka dia memvisualisasikan patung, gambar, atau pohon, atau apa, sebagai Yehova Elohim, Kristus, atau dewa-dewa itu. Contohnya ada di mana? Ada di Keluaran. Waktu orang Israel keluar dari Mesir. Ini persis ya, Harun ngomong apa? Hai orang Israel, inilah Yehova Elohim yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Nunjuknya kepada patung lembu emas. Jadi bukan mereka menyembah patung lembu emas, lembu adalah dewa. Bukan loh. Mereka menganggap lembu emas ini adalah Yehova Elohim. Tahu ya? Mereka menganggap patung-patung itu adalah dewa. Bukan patung itu dewa. Tapi patung-patung itu adalah dewa. Mereka mempunyai Allah yang transenden, yang jauh, yang di mana nggak ngerti. Ya, lalu untuk bisa mereka mewujudkannya nyata di depanmu adalah dengan apa? Dengan memvisualisasikannya dalam sebuah bentuk fisik, baik itu tasbih, bangunan, atau patung, kitab suci, simbol-simbol, ritual-ritual, ya. Nah, ketika orang itu hanya sementara, artinya dia hanya sebuah produk seni, sementara itu produk seni, ya maka itu bukanlah berhala. Gereja Katolik itu sebenarnya tadinya produk seni, tadinya. Tapi kemudian beberapa orang menjadikannya benar-benar berhala. Orang gereja karismatik, minyak urapan itu tadinya hanya sebuah ritual biasa, tapi akhirnya jadi berhala loh, minyak urapan itu. Tadinya nggak apa-apa, tapi kemudian jadi berhala. Masalahnya itulah yang kemudian kita dibawa kepada ilusi-ilusi dari agama fantasi tadi, karena hawa nafsu ini, SARS ini kan, daging ini kan nggak bisa membayangkan yang rohani. Daging ini jerit, mana? Susah sekali. Ya udah divisualkan, lalu waktu dia merasa berdosa, yang penting ini ada bikin patung Yesus misalnya kan. Lalu dikasih bunga patung Yesusnya, dikasih dupa, dikasih sesajen. Lalu hatinya tenang. Itulah berhala. Untuk memuaskan SARS ini, hawa nafsu beribadah. Nah nanti nih kita mau belajar Kain dan Habil. Justru agama-agama itulah, si Kain inilah yang bikin seperti itu. Nanti tak tunjukkan. Ya nanti sabar, tenang. Nanti kita ke sana. Serem saudara, makanya hari ini kita mau belajar tentang Kain dan Habil. Itu serem sekali, dan bahkan orang di gereja juga bisa terjebak menjadi Kain. Kalau Islam jelas, ya, Islam jelas agamanya Kain. Nanti tak tunjukkan ya, ini ngelanjutin agama Babel yang dulu ya.
bahwa Islam itu sudah Islam 4000 BC itu ya, dari zaman Adam maksudnya ya. Ini tak tunjukkan. Oh. Nah, sedikit Pak Paul. Jadi kalau di perjanjian lama kan seperti membuat sesuatu, lalu memang benar-benar ada ritual penyembahan. Nah, kalau di era zaman perjanjian baru dan kita sekarang, bisakah disebut sesuatu yang berlebihan, kita sudah memberhalakan sesuatu itu? Nah, itu bisa begitu nggak, Pak? Sebentar, kalau diakonia berlebihan nggak apa-apa, boleh, Ya, dianjurkan. ya. Tapi berlebihan ini apa Kalau nih? misalnya fanatik dengan lukisan misalnya, berlebihan, itu kita udah berhalain lukisan, Nah, bisa begitu nggak, Pak? kalau kalian semua fanatik dengan saya berlebihan, Anda sudah memberhalakan saya loh. Iya juga sih. Jangankan lukisan, saya ini pengkhotbah ya kan. Lalu Anda ngefans dengan saya, cuman ngefans Idola. gitu ya. Ya, Gara-gara mengidolakan. kalau nggak dengar suaranya Pak Paul tiap malam itu ya, rasanya nggak bisa tidur. Itu Anda sudah memberhalakan saya dan Anda sudah berdosa loh. Oh, iya betul. Itu benar-benar sudah berdosa, sudah jadi berhala. Pendeta itu bisa jadi berhala ya. Iya betul. Ya. Ada yang karena senang mendengar suaranya, ada yang lemah lembut misalnya. Kalau saya bukan lemah lembut ya, suaranya kayak preman jalanan, kayak preman pasar pagi suaranya. Iya. Tapi ada yang karena kegantengannya, karena ngelihat apanya, ngelihat cewek, pengkhotbah cewek, apa, pokoknya macam-macam ya. Orang itu bisa tiba-tiba jadi gandrung, lalu memberhalakan si pengkhotbah ini. Itu sudah berhala loh. Jangankan cuma lukisan, cuman pengkhotbah saja. Itu. Nah, kalau nanti beda, misalnya kita punya arloji, atau kita punya uang 1 juta atau 100 juta di rekening, terus gara-gara itu kita bunuh-bunuhan. Nah, itu namanya posesif. Nah, itu juga berhala, mamon. Kemilikan itu mamon ya, posesif itu mamon. Anda punya uang sehingga Anda tidak mau berdiakonia, itu Anda sedang menyembah kepada mamon. Itu berhala kan? Anda yang tidak suka berdiakonia, gereja-gereja yang tidak berdiakonia, itu adalah gereja mamon. Kebayang nggak? Nah, itu berhala. Serem ya? Iya. Betul. Batasannya makanya harus diingatkan setiap hari. Ya, prinsipnya nggak perlu ritual. Hati yang terikat saja itu sudah berhala. Iya. Hati yang terikat saja sudah berhala itu. Jangan apalagi sudah diritualkan. Wah, itu Anda sudah ngerti itu kalau sudah begitu tuh. Iya, kalau sudah diritualkan itu lebih bahaya lagi. Wah, itu lebih ngeri lagi tuh. Apalagi ada sebuah gereja besar di Indonesia. Ya, dia taruh tabut perjanjian yang dibangun oleh almarhum pendetanya. Tabut ini setiap kali ada acara besar, diarak keliling ke gereja-gerejanya gede banget. Keliling gereja di luar di halaman itu. Kayak tepekongnya ini. Ya, ini kan Cap Gome ini lagi kalau Imlek ya, biasanya kita ada tepekong itu diarak di keliling lenteng, keliling kota. Nah, ini tabut perjanjiannya diarak pernah keliling kota kalau nggak salah. Lalu Ibu Gembala nggak suka yang begituan. Tabut perjanjiannya dikeluarkan dari gereja. Lalu gereja ini gegeran, ngomong Ibu Gembala sudah menyingkirkan hadirat Tuhan dari gereja kita. Itu berhala loh. Itu berhala. Tabut perjanjian itulah berhalanya. Betul. Ya, itu beneran ya. Dan pengikutnya banyak lagi. Akhirnya gerejanya pecah jadi 3 dan mereka masih mengikuti tradisi ngarak tabut perjanjian ini kayak tepekong. Serius ya, itu berhala. Itu berhala. Itu sudah jadi ritual dan itu sulit. Makanya waktu itu istri saya mau ikut-ikut ke sana, saya larang. Saya sudah tahu asalnya benar. Rohnya asalnya benar, tapi tadinya benar ya, gerakan karismatik itu tadinya benar, gerakan Pentakosta, tapi kemudian akhirnya jadi berhala loh, ya kan? Tumbang apa segala macam, akhirnya itu jadi berhala, jadi ritual. Itu serem sekali. Ya, paham Pak. Ali Mulyo. Ali Mulyo, mana Ali Mulyo?